Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Penguji Sidang Tesis, perkenalkan nama saya Aliuddin, semester 6, akan mempresentasikan karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul Metode Pembelajaran, Diskusi, dan Sorogan dalam Meningkatkan Membaca Kitab Fathul Al-Qorib, studi di Pondok Pesantren At-Thaibiyah Cikande, Kabupaten Serang. Selanjutnya, latar belakang dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran benar-benar mempunyai peranan sangat urgen dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang guru atau ustadz harus mempunyai metode yang khas, dan metode tersebut dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan daya kecerdasan siswa, serta mudah dipahami oleh siswa. Banyak metode-metode pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren. Contohnya seperti metode ceramah, metode hafalan, dan lain sebagainya. Belum tentu tepat, sehingga butuh memilih metode yang efektif digunakan. Implementasi metode pembelajaran akan baik manakala seorang guru memahami berbagai metode yang sangat penting sekali. Di dalam dunia pendidikan, dalam proses belajar mengajar dikenal dengan istilah at-tariqatu ahamu minal maddah, yang artinya metode lebih penting daripada materi. Maka dari itulah, ketika tidak ada penguasaan metode seorang guru, maka akan berimplikasi proses belajar mengajar tidak baik, yang pada akhirnya materi tersebut sulit untuk diterima atau diserap oleh santri. Pondok Pesantren At-Thaibiyah Cikande, Kabupaten Serang, dalam kegiatan belajarnya menggunakan metode diskusi dan sorogan. Ini merupakan upaya guru, kiai, dan ustadz untuk meningkatkan santri dalam membaca kitab kuning, yaitu dalam penelitian ini adalah kitab Fathul Al-Qorib. Kitab fikih ini berkorelasi dengan jurusan yang penulis ampuh, yaitu pendidikan agama Islam, karena termasuk kitab fikih. Penulis tertarik mengenai kedua metode ini. Yang keduanya menggunakan pendekatan santri sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang dikenal dengan student oriented, bukan center oriented. Sehingga penulis berasumsi bahwa kedua metode ini akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan membaca kitab Fathul Al-Qorib. Identifikasi masalah. Kurangnya santri dalam memahami membaca kitab Fathul Al-Qorib. Kurangnya inovasi asatidz dalam metode pembelajaran. Banyaknya metode yang digunakan kurang mengena pada santri dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mempunyai metode yang khas dan dapat meningkatkan motivasi belajar santri-santrinya. Fokus permasalahan. Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 3 variabel. Yang pertama metode diskusi, yang kedua metode sorogan, dan yang ketiga variabelnya membaca kitab Fathul Al-Qorib. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini, yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan metode pembelajaran diskusi di Pondok Pesantren At-Thaibiyah Cikande, Kabupaten Serang. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran sorogan di Pondok Pesantren At-Thaibiyah Cikande, Kabupaten Serang.
Yang ketiga, bagaimanakah kontribusi metode pembelajaran diskusi dan slogan dalam meningkatkan membaca kitab Fathul Al-Qorib di Pondok Pesantren At-Taibiyah Cikande Kabupaten Serang. Tujuan penelitian dalam tesis ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran diskusi di Pondok Pesantren At-Taibiyah Cikande Kabupaten Serang. Yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran slogan di Pondok Pesantren At-Taibiyah Cikande Kabupaten Serang. Yang ketiga untuk mengetahui kontribusi metode pembelajaran diskusi dan slogan dalam meningkatkan membaca kitab Fathul Al-Qorib studi di Pondok Pesantren At-Taibiyah Cikande Kabupaten Serang. Selanjutnya kerangka pemikiran atau kajian teoretik. Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. Pertama, Abdurrahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang kedua, menurut Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, menurut Al-Abrasi mendefinisikan pula bahwa metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian pada peserta didik tentang segala macam metode dalam berbagai pelajaran. Metode diskusi menurut Jamara dan Jain dalam Habitati. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana dua atau lebih santri atau siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan suatu masalah yang bersifat problematik untuk dibahas dan diselesaikan bersama. Metode slogan menurut Jamaksari Dovler dalam bukunya Supriyatingsi, metode slogan adalah murid mendatangi guru yang akan membacakan beberapa baris Al-Quran dan menerjemahkan kata demi kata, dan pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkannya seperti yang dilakukan gurunya. Atau metode slogan ini adalah metode individual. Yang selanjutnya membaca adalah kemampuan yang dimiliki oleh santri dalam membaca tulisan Arab tanpa harokat, di mana mereka dapat memberi baris atau memberi harokat teks-teks tersebut sesuai dengan kaidah ataupun aturan bahasa Arab dengan baik dan benar. Kitab Fathul Al-Qorib adalah kitab yang berisi ilmu fikih yang disusun oleh Al-Alim Al-Alama Ibnu Qasim Al-Ghazi atas penjabaran kitab Matan At-Taqrib karya Syekh Abi Suja. Ini merupakan kitab yang fenomenal dan dipelajari di seluruh pesantren. Tentu saja dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian. Metode penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, sumber data, tahap-tahap dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Next, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan dengan melakukan eksplorasi sehingga pandangan, persepsi, data, kegiatan, perilaku objek penelitian dapat diungkapkan dan dianalisis dengan cara mengamati orang atau objek dalam lingkungan kehidupan, berinteraksi dan berusaha memahami perilakunya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap atau holistik mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat yaitu di Pondok Pesantren At-Taibiyah Cikande Kabupaten Serang. Waktu dimulai penelitian ini adalah bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Kehadiran peneliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan ini harus sesuatu yang mutlak
Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Pondok Pesantren Atubiyah. Peneliti melihat dan mengikuti kegiatan secara langsung dengan tetap berdasar pada kode etik tertentu yang harus ditaati dan dipatuhi oleh peneliti. Karena itu, penelitian ini dilakukan sebaik mungkin yang bersifat selektif dan bersungguh-sungguh dalam menjaring data yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Sumber data atau dari mana data-data itu diperoleh, yaitu dari kata-kata perilaku yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan wawancara, dan selebihnya tambahan yaitu dokumen-dokumen dan lainnya. Yang sumber data ini digolongkan menjadi dua, manusia dan non-manusia. Tahap-tahap dalam penelitian, yang pertama pralapangan, pekerjaan lapangan, analisis data. Pralapangan ini peneliti mengumpulkan data-data, teori-teori dari buku-buku referensi yang ada. Dan selanjutnya dalam pekerjaan lapangan, peneliti mencari informasi dari berbagai informan yang menguasai di bidang pendidikan, yang tentunya dalam hal ini para dewan asatid, pimpinan pondok pesantren, dan santri. Yang selanjutnya penulis melakukan analisis data. Selanjutnya dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah pertama observasi, yaitu pengamatan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, next, hasil dalam penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah di atas, pelaksanaan metode diskusi di Pondok Pesantren Atubiyah Cikande, Kabupaten Serang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu atau sepekan, yaitu setiap malam Sabtu, malam Senin, dan malam Rabu. Waktunya dari jam 20 WIB sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini Ustadz yang mengampu adalah Ustadz Arif Muzaki SPD MMPD, selaku pengajar kitab yang dikaji adalah kitab Fathul Al-Qorib. Sementara setiap pagi hari juga dilakukan diskusi. Selain hari Jumat dilakukan diskusi bersama sesama santri, yang dalam hal ini tujuannya untuk penguatan materi. Teknik pelaksanaannya, pertama santri duduk dalam majelis, santri yang mendapat tugas diskusi maju ke depan. Kedua, dimulai dengan doa, selanjutnya membaca materi yang akan disampaikan dan dijelaskan. Ketiga, santri dipersilakan untuk melakukan tanya jawab, kemudian didiskusikan. Selanjutnya Ustadz menjelaskan materinya dan menutup dengan doa. Pelaksanaan metode sorogan di Pondok Pesantren Atubiyah Cikande, Kabupaten Serang. Metode sorogan dilaksanakan setiap Senin sore bersama pimpinan Pondok Pesantren Atubiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Nasir Anwar. Kitab yang dikaji adalah kitab Fathul Al-Qorib. Sementara sorogan dilakukan juga setiap pagi selain Jumat bersama para dewan asatid, yang dikaji adalah kitab Awamil dan Jumiyah. Teknik pelaksanaan dalam metode sorogan ini, pertama dilaksanakan dengan cara santri membacakan kembali kitab yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Kedua, sang Ustadz menyimak bacaan santri dari segi takrib, tata bahasa, dan penjelasan materi. Selanjutnya kontribusinya atau kontribusi metode diskusi dan sorogan ini dalam meningkatkan membaca kitab Fathul Qorib. 1. Meningkatnya kemampuan santri dalam memahami bahasa Arab di kitab Fathul Al-Qorib. Yang kedua, kemampuan santri dalam membaca. Yang ketiga, kemampuan santri dalam menerjemahkan dan memahami kitab Fathul Al-Qorib menjadi baik dan benar. Selanjutnya, kesimpulan dan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, pelaksanaan metode pembelajaran diskusi di Pondok Pesantren Atubiyah ini dilaksanakan setiap 1 minggu 3 kali, yaitu pada malam Sabtu, Senin, dan malam Rabu. Waktu pelaksanaannya yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Serta pada pagi hari juga diadakan diskusi harian sesama santri untuk penguatan dan pengulangan materi yang sudah dibacakan oleh Ustadz.
Selanjutnya kesimpulan yang kedua dalam pelaksanaan metode sorogan dilaksanakan setelah salat subuh berjamaah. Dalam satu kelasnya dibagi beberapa kelompok dan biasanya setiap kelompok beranggotakan 8-10 orang dengan satu guru atau ustadz. Adapun saat pengajian khusus dengan Kiai Haji Amanus Anwar yang menjadi rujukan juga kitab Fathul Aqarib. Sementara dengan dana satib kitab yang diampu adalah kitab Jurmiyah dan Awamil. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan santri dalam memahami bahasa Arab. Nausorob di kitab Fathul Aqarib, kemampuan santri dalam membaca, menerjemahkan dan memahami kitab Fathul Aqarib menjadi lebih baik dan benar. Sekian yang dapat penulis sampaikan dalam video ini, dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.